semua nabi menggunakan kendaraan terbaik saat berperang. Wah, kalau Ya, udah ke nabi dan kami itu juga angkat tangan, Bang. apa Kalau yang sudah ke dilakukan, nabi nih, Bang. apa yang kami Siapa? lakukan ini, ya, semua nabi menggunakan kendaraan terbaik untuk berperang. Mereka yang menyiapkan tidak terlihat. Siapa itu? Orang-orang yang bekerja belakang layar. Semuanya di sini kita ingin Indonesia yang adil. Setuju? Kita kepengen agar semua merasakan kemajuan yang setara. Jangan cuma sebagian yang merasakan enaknya hidup di Indonesia. Semua harus merasakan bahwa negeri ini adalah negeri yang memberikan kesempatan setara bagi semuanya. Kita harus mencegah terjadinya neototalitarianisme di masa depan yang menghancurkan demokrasi. Bikin industri media yang sangat berpengaruh, bikin partai besar, suatu hari dia kepingin menjadi presiden atau setidak-tidaknya jadi kingmaker, and dengan mudah dia menjadi nyumbang kiri kanan ke ormas-ormas, jadi ketua Dewan Suro di mana-mana. Siapa pemodal besar itu? Kita pun juga kepingin. Coba sebutkan dan kita kepingin. Katakan kita kepingin. Kalau ada pemodal besar, terutama yang mau dekat dan bersimpati pada Nasdem, saya katakan hormat. Nah, siap aja. Ini yang apes ini barangkali pemodal besar nggak ada, pemodal kecil nggak ada. Maka 4 cabang kekuatan masa kini ada di tangan satu orang. Politik, bisnis, media, dan civil society. Nah, kalau itu terjadi, there will be no more demokrasi. Untuk itu harus dicegah dari sekarang. Saya Adian Nabi 10, ada di warung Bang Marto, daerah Bantul, belakang kampus ISI. Di sini makanannya sangat enak, murah, dan menurut saya tidak kalah dibandingkan restoran-restoran mewah. Bang Marto ini rakyat, bukan seperti pejabat yang doyan minta fasilitas. Mereka berjuang hidup, mencari makan, menghidupi keluarga dengan keringatnya sendiri. Dan seluruh menteri kita harus bekerja untuk mensejahterakan mereka dan memakmurkan mereka. Bukan berlomba untuk menambah harta pribadi, berlomba untuk memperkaya keluarga. Salam hormat saya untuk Mbak Marto dan seluruh rakyat Indonesia yang berjuang dan berkeringat. Merdeka! Kompetisi bukan berarti kita harus bermusuhan satu sama lain. Sayang 1000 kali sayang. Bertanding hanya untuk bermusuhan di antara kita. Nasdem walaupun usianya 11 tahun, tapi rasa-rasanya dia akan patuh untuk mampu bertanding secara lebih harmoni dan sportif. Trendingnya sedang terjadi. Betul, ini mengarah. Ya, mengarah. Gitu kan. Sebenarnya nggak enak aja ngomongnya. Ya kan? Sudah ada partai ini, menguasai media. Waduh, ini konflik kepentingan. Ditanya soal Anies Baswedan pakai jet pribadi, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menjawab, semua nabi pakai kendaraan terbaik saat berperang. Sontak, seisi studio TV One geleng kepala. Apa yang salah bro? Kata Willy. Semua nabi naik kendaraan terbaik waktu berperang, ujarnya percaya diri. Semua nabi menggunakan kendaraan terbaik saat berperang. Wah, kalau Ya, udah ke nabi dan kami itu juga angkat tangan, Bang. apa Kalau yang sudah ke dilakukan, nabi nih, Bang. apa yang kami Siapa? lakukan ini, ya, semua nabi menggunakan kendaraan terbaik untuk berperang. Jawaban Ketua DPP Nasdem Willy Aditya soal Anies naik jet pribadi yang di luar dugaan disaksikan secara live menunjukkan kualitas jubir Nasdem di bawah kecerdasan normal. Karena ditertawakan panelis diskusi lainnya, Willy makin emosi. Padahal host bertanya ringan, Anies Safari pakai jet pribadi, punya siapa? Tanya host TV One. Anies Baswedan kemarin ramai diperbincangkan pada saat safari politik ke wilayah Padang, Sumatera Barat. Naik jet pribadi mewah, punya siapa Bang? Kenapa harus klarifikasi? Ini cara berpikir yang sangat sesat dan menyesatkan. Ingat, sesat dan menyesatkan. Banyak dipertanyakan soalnya Bang. Dengar. Apakah Willy Nasdem ingin mempersepsikan Anies adalah seorang nabi? Jadi pertanyaan para pemirsa TV One. Saya ingin sedikit mengkritisi ucapan Willy soal semua nabi naik kendaraan terbaik waktu berperang. Pertama, Willy Aditya dengan diksi nabi sebagai analogi safari politik Anies sengaja atau terpeleset
seakan kembali memancing opini untuk pembenaran politik identitas. Padahal dalam banyak kesempatan isu politik identitas ini ditepis keras-keras oleh Anies sendiri. Bahkan Anies dengan lantang menantang publik untuk membuktikan jika ada yang menemukan dirinya memainkannya selama 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saya mau jawab pertanyaan identitas itu. Bagi siapapun yang menuding Anies intoleran, Anies tidak bersahabat pada minoritas, Anies diskriminatif, itu adalah persepsi yang diciptakan di tahun 2017. Oke, sekarang kita sudah di tahun 2022. Saya ingin Anda melihat kenyataan. Bila tidak ditemukan kenyataan itu, maka hapuskan persepsi itu. Politik identitas sendiri umumnya mengacu pada subset politik, di mana sekelompok orang dengan identitas ras, agama, etnis, sosial atau budaya yang sama berusaha untuk mempromosikan kepentingan atau kepentingan khusus mereka sendiri. Politik identitas sesungguhnya tidaklah selalu negatif dalam sejarahnya. Politik identitas lahir dari perjuangan melawan diskriminasi dan ketidakadilan. Politik identitas mengadu-adu emosi rakyat dengan identitas yang sangat standar mengenai perbedaan agama, perbedaan suku, etnik, dan sebagainya, itu menjadi sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia. Seorang mukmin disebut munafik. Seorang mukmin disebut munafik. Yang menjadikan orang kafir. Yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin. Ancaman Allah. Ancaman Allah. Munafik dan kafir. Munafik dan kafir. Masuk dalam neraka jahanam. Masuk dalam neraka jahanam. Dengan ini kami mendeklarasikan diri. Kami mendeklarasikan diri. Berkewajiban untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan. Penggunaan diksi Nabi oleh Willy tentunya dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dari agama yang dianut oleh Anies dan para pendukung politik identitas di Pilkada DKI 2017 silam, yakni kalangan umat Islam. Namun dalam hal ini Willy nampak berlebihan jika menganalogikan Anies layaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah Anies memiliki sifat-sifat kenabian seperti yang dimiliki oleh Rasulullah? Sidik, selalu benar dan jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, dan fatonah atau kecerdasan yang tinggi. Mari kita ulas satu persatu. Pertama, sidik, selalu benar dan jujur. Dalam hal ini mungkin ada benarnya, khususnya bagi para pendukung militannya Anies, mungkin memang ya benar dan jujur. Tapi persepsi kebenaran dan kejujuran ini masih layak dipertanyakan lagi bagi publik secara umum. Polemik kasus korupsi Formula E yang digagas oleh Anies bahkan belum jelas juntrungannya. Belum lagi polemik narasi kelebihan tunjangan profesi guru atau TPG sebesar 23,3 triliun rupiah. Lalu bagaimana dengan sifat amanah Anies? Apa kabar rumah DP 0 rupiah yang amburadul? Apa kabar OKOC yang dijanjikan Anies saat kampanye? Penggusuran warga yang cuma ganti nama menjadi penggeseran? Dan masih banyak daftar panjang janji-janji Anies yang cuma tinggal kata-kata manis, tapi tak terasa di alam nyata, hanya membubung tinggi ke angkasa belaka. Nah, kalau soal tabligh, mungkin Anies rajanya, ya raja dalam menyampaikan kata-kata, alias raja tata kata, bukan untuk tata kota. Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Semua kata-kata itu tidak akan saya jawab dengan kata-kata juga, karena saya akan menunjukkan lewat kata-kata juga. Nantinya publik Jakarta, Bang, akan menilainya dulu janji apa, sekarang hasilnya apa. Kata-kata juga. Apa yang Anies sampaikan kepada warga DKI dan publik
hanya mewakili buah pikiran brilian dalam tanda kutip yang muncul dari benaknya saja. Kata-kata indah yang membius bagi para pemujanya. Karena kerja untuk menghadirkan keadilan sosial bukan hanya untuk Jakarta. Karena kerja untuk menghadirkan keadilan sosial adalah kerja yang terus-menerus. Dan karena kerja untuk Indonesia tidak akan pernah berhenti di tempat ini. Sementara soal fatonah atau kecerdasan, mungkin kriteria ini satu-satunya yang masuk buat Anies. Karena kita tahu Anies memang cerdas. Kalau tidak cerdas, maka Anies tak bakalan menjadi rektor Universitas Paramadina selama 8 tahun. Anies memang cerdas saat melahirkan Gerakan Indonesia Mengajar. Anies juga cerdas membaca peluang politik dengan pragmatis ikut konvensi Capres Partai Demokrat pada tahun 2013. Lalu setelah gagal, ikut berkampanye mendukung Jokowi JK di Pilpres 2014 yang mengantarkannya masuk kabinet sebagai Mendikbud. Kalau memang Anies memiliki sifat patonah atau kecerdasan ini, kenapa ia gagal menjadi Mendikbud dan harus terdepak dalam tempo singkat? Masalahnya, kecerdasan Anies baru berada dalam ruang lingkup akademis. Namun ketika diberi tanggung jawab sebagai eksekutif, baru dalam level menteri saja, kecerdasan akademik belumlah cukup. Anies cerdas dalam gagasan, ide dan konsep, tapi tidak cerdas dalam eksekusi. Nah, poin kedua soal ucapan Willy Aditya, yakni soal perang. Willy, sadar atau tidak, telah memantik emosi publik dengan menjadikan narasi perang. Tentu berbalut simbol-simbol agama sebagai konsumsi publik menyambut gelaran Pilpres 2024. Semua nabi menggunakan kendaraan terbaik saat berperang. Wah, kalau Ya, udah ke Nabi dan kami itu juga angkat tangan, Bang. apa yang dilakukan, apa yang kami lakukan ini, ya, semua nabi menggunakan kendaraan terbaik untuk berperang. Siapa presidennya? Siapa partainya? Siapa presidennya? Itu sebabnya Nabi mengingatkan siapa yang menggebu-gebu untuk meraih kekuasaan, jangan pilih dia. Kata Nabi, siapa yang menggebu-gebu sampai melakukan cara-cara yang tidak benar, bisa jadi dia yang menjadi pemimpin, tapi Allah tidak merestuinya. Allah membiarkan dia sendiri. Kita dipaksa melangkah mundur dalam demokrasi. Ingat, narasi serupa di Pilpres 2019 ketika narasi Perang Badar digulirkan oleh kubu Prabowo oleh politikus GAEK Amin Rais. Dalam spirit Al-Quran, surat Al-Hujurat itu dikatakan, jangan sampai orang beriman itu sebagian mengejek, ya, memerendah kelompok yang lain. Siapa tahu yang diejek justru lebih mulia, lebih bagus. Dan artis yang mendadak menjadi ustazah, Neno Warisman. Dan menangkan kami, karena jika Engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah. Tak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Lantas apa gunanya Anies ngotot membantah bakal memainkan politik identitas jika para pendukung, termasuk elit politik parpol pengusungnya, terutama Nasdem, justru kembali terjebak dalam narasi yang sama? Kenapa saya tunggu 3 tahun? Ketika sudah tahun keempat, saya mulai tanya, bisa nggak Anda tunjukkan kebijakan diskriminatif di Jakarta? Nggak ada. Tanya aja sama masyarakat Nasrani, Hindu, Buddha, mereka merasa diskriminatif tidak? Atau malah sebaliknya? Mereka bilang baru pertama kali nih sekarang kami diurusin sama gubernur. Baru pertama kali kami, nah, saya bisa ada banyak buktinya tuh. Alhamdulillah, Mas, saya ingin sampaikan terima kasih, dan juga saya ingin sampaikan terima kasih atas doanya, atas dukungannya yang selama ini diberikan. Banyak hal yang terjadi di Jakarta ini. Alhamdulillah, mungkin kita tadi udah ada dari Anies belum ya? Jadi kita mungkin mau sedikit ada nasihat-nasihat mungkin dari Pak Anies atau
Mari kita bersama-sama kita tegakkan syariah, kita tegakkan khilafah. Amin. Demikian dari Sentul International Convention Center, saya Zulkarnain HTI Channel melaporkan. Apalagi membawa politik-politik sara. Tidak. Jangan. Politisasi agama. Tidak. Jangan. Sudah jelas sekali di Al-Maidah cara memilih pemimpinnya. Dan mudah-mudahan kita sudah konsisten setelah ini tidak akan memilih pemimpin kafir. Siap? Yang saya hormati Sohibul Bait dan Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini. Satu saat akan bisa bercerita pada anak-anak Bapak Ibu semua. Ayah, Ibu, saat Jakarta 2016-2017 harus mengambil keputusan, saat Jakarta dalam suasana gonjang-ganjing, Bapak Ibu di mana? Dan Bapak Ibu semua bisa menceritakan, saya hadir di setiap pergerakan untuk mengembalikan keadilan di Jakarta ini. Ini diakui oleh badan intelijen besar dunia bahwa 2020 ke atas khilafah Islamiyah akan kembali memimpin dunia ini. Kenapa kita tidak belajar dari seorang Jokowi yang mengajak kita bersama menyambut gelaran Pilpres sebagai ajang demokrasi yang riang gembira? Agar bersama-sama menjadikan proses pemilu menjadi perayaan kegembiraan dalam kita berdemokrasi, di mana setiap orang bisa menunjukkan berdemokrasi dengan penuh kegembiraan, penuh dengan riang gembira. Demokrasi bukan perang, demokrasi bukan permusuhan, tapi ajang mengadu gagasan, ajang mengadu ide. Atau pesan Menhan Prabowo yang berharap pelaksanaan pemilu 2024 bisa dilakukan dengan gembira dan penuh kebahagiaan. Bahwa kita akan bersaing, kita akan adu argumen, adu program, adu gagasan, tapi semuanya adalah sahabat, semuanya adalah kawan, semuanya adalah sesama anak bangsa. Jadi kita ingin pemilu yang gembira, pemilu yang penuh kekeluargaan. Saya beserta Gerindra dan PKB dan Pak Prabowo tentu sama tadi yang disampaikan oleh beliau, mewujudkan pemilu dengan riang gembira. Nah, kalau kualitas peradaban demokrasi kita ingin baik, berkualitas, amunisinya yang ditempurkan, isunya, wacananya, narasinya harus berbasis pada politik kinerja, politik gagasan, politik rekam jejak. Tapi kalau mengalami degradasi, kemerosotan demokrasi kita, kalau menggunakan politik identitas.